ngomong-ngomong masalah cola, lu semua orang temen-temen nih yang nonton, lu pernah tahu gak sih Coca-Cola itu rasa apa? Minuman rasa apa? Berisik, berita asik, nggak harus politik aja. Nah, baik lagi di Berisik. Ini hari gue sendiri nih. Gue lagi nemenin Mamat servis motor. Jadi ya daripada bete nungguin, mendingan gue bikin video, bikin konten ya. Nah, hari ini gue pengen ngebahas masalah ada salah satu undian terbesar di dunia itu tahun 1992 di Filipina. Undian Pepsi Number Fever. Maksudnya Pepsi Number Fever adalah di mana Pepsi ingin menjatuhkan perdagangan atau mengalahkan pasar cola di Filipina. Nah, kenapa gue mau ngebahas Pepsi? Karena tadi gue lagi pengen banget minum Pepsi. Di beberapa minimarket gue beli Pepsi tuh nggak ada. Akhirnya mau nggak mau gue beli produk lainnya, tapi tetap cola. Nah, gue keinget, oh iya, kan Pepsi di Indonesia udah tutup, udah nggak ada pabrik Pepsi. Nah, gue berpikir lagi bahwa bagus juga nih kita ngebahas sejarah Pepsi Number Fever itu. Nah, Pepsi Number Fever. Nah, tahun 1992 di bulan Mei tepatnya di Filipina itu ada produk Pepsi yang ingin mengalahkan perdagangan Coca-Cola di Filipina. Lu sendiri tahu nggak, produk Pepsi itu nggak cuma Pepsi doang, tapi ada beberapa merek dagang lainnya. Contohnya kayak 7 Up, terus kayak Mountain Dew, Miranda itu masih produknya Pepsi. Nah, kalau Coca-Cola kan produknya tuh ada Coca-Cola, Sprite, sama Fanta, sama yang lain-lain juga. Nah, di saat itu di Filipina itu kalau nggak salah ya, Coca-Cola itu menguasai perdagangan sekitar 70% perdagangan cola di Filipina di tahun 92. Nah, Pepsi hanya mendapatkan 17% menguasai perdagangan di Filipina. Itu jauh banget. Akhirnya perusahaan Pepsi ini berpikir bagaimana mensiasati atau mengalahkan perdagangan Coca-Cola di Filipina. Akhirnya bikinlah Pepsi Number Fever. Nah, Pepsi Number Fever itu dalam jangka waktu hampir sekitar 5 minggu itu Pepsi menyiarkan nomor-nomor pemenang di setiap malamnya tuh di TV setiap hari. Dia ada yang dapat 1.000 peso. Waktu itu mata uang Filipina kan peso, masih dapat 1.000 peso. Saat 92 itu 1.000 peso udah lumayan, karena rata-rata penghasilan masyarakat Filipina itu hanya 100 peso per bulannya di tahun 92. Nah, akhirnya gimana nggak tertarik ya kan? Itu udah ibaratnya kayak lotre, tebak-tebak nomor ya gak Pak? Ya kalau ibaratnya kayak togel lah yang sekarang. Tapi di saat itu hanya untuk menaikkan perdagangan Pepsi. Nah, meledaknya itu di saat tahun, kalau nggak salah bulan Mei tahun 1992, Pepsi mengumumkan door prize-nya nih sekitar 1 juta peso. 1 juta peso. Nah, Pepsi bekerjasama sama salah satu perusahaan konsultan Pepsi yang ada di Meksiko saat itu untuk mengumumkan siapa pemenangnya. Nah, rencananya Pepsi ini dia memberikan 2 nomor pemenang nih. Sebelumnya itu setiap harinya emang udah diundi setiap hari. Jadi masyarakat di Filipina itu setiap hari berebutan buat beli Pepsi, buat ngambil tutup botolnya, dari kalangan yang bawah sampai kalangan menengah ke atas.
Nah, jadi ibaratnya warga Filipina udah mengharapkan hadiah besar nih untuk mendapatkan, untuk mencari botol Pepsi ini udah mendapatkan mengharapkan hadiah yang besar. Nah terus gua rasa saat itu Indonesia pernah nggak sih Mat? Indonesia Mat? Sempet lah ya, tapi kalau gua rasa waktu itu bukan hadiah, bukan duit lah ya. Bukan. Kayak kalau Coca-Cola waktu itu cuma ngasih kayak gelas ya. Jam, baju, jadi undian-undian berhadiah aja. Undian-undian berhadiah waktu itu saat Coca-Cola kan pernah tuh di balik tutup botolnya itu Coca-Cola tuh dapetin nomor apa, dapat hadiahnya jam, baju, terus kayak gelas. Nah ini Pepsi ini duit nih, sekitar 1 juta peso, itu besar banget. Di tahun 92 itu door prize-nya. Kalau yang biasa-biasanya kecil-kecilnya itu 1.100 peso, 150 lah, atau 5.000 peso. Nah, akhirnya di tahun semua orang itu banyak banget kejadian-kejadian di saat pengundian Pepsi Never Ever itu. Ada juga orang yang berantem gara-gara berebutan tutup botol Pepsi. Ada juga pembantu yang dipenjarakan sama majikannya karena dituduh mencuri tutup botol Pepsi. Ya iyalah, di situ duit semua isinya. Banyak juga orang-orang yang nyimpen tutup botol Pepsi itu diberangkas. Gila, udah kalah emas tutup botol Pepsi saat itu. Nah, di tahun 1992 di bulan Mei, akhirnya perusahaan Pepsi mengumumkan bahwa pemenangnya adalah yang memiliki tutup botol nomor 349. Akhirnya ada salah satu warga negara Filipina yang memegang tutup botol nomor 349 itu, Maria namanya. Nah, Maria ini orang menengah ke bawah, dan dia tuh seneng banget di saat tahu bahwa nomor yang dia pegang itu adalah nomor pemenangnya, door prize-nya, yang saat itu mendapatkan 1 juta peso. Seneng lah, dia udah pada joget-joget. Ternyata pas dia keluar rumah, nggak cuma dia doang yang punya. Ada juga ibaratnya supir beca. Banyak juga orang-orang yang dapat nomor 349. Jadi di saat itu kalau nggak salah yang dapatin nomor 349 itu ada sekitar 800.000 orang. Coba bayangin, kesalahan Pepsi ngecetak mengumumkan itu di pemenangnya harusnya 2, jadi 800.000 orang dapatin 1 juta peso. Dan ditaksir saat itu Pepsi mencapai kerugian seandainya dibayar itu 8 triliun tahun 92. Sekarangnya tahun 2000 berapa nih? 2021 aja 8 triliunnya itu gede-gede banget gitu. Apalagi tahun 92, 8 triliun itu seberapa? Nah, akhirnya masyarakat ini berbondong-bondong nih ke kantor Pepsi, pabriknya Pepsi untuk mengajukan buat menagih hadiahnya. Tapi Pepsi kaget, ternyata bukan 2, ada sekitar 800.000 orang yang megang nomor 349. Nah, bagaimana caranya perusahaan Pepsi buat mengelak bahwa ini adalah kesalahan sistem di mana salah error di dalam memunculkan angka untuk memilih angka. Akhirnya Pepsi beralibi bahwa bukan 349 yang mau keluarin, tapi 149. Nah, akhirnya orang-orang yang udah megang 349 tetap nggak terima bahwa itu kesalahan Pepsi, dia nggak bisa terima. Akhirnya dia tetap nuntut dengan angka 349 itu, dengan hadiah itu. Nah, selidik, ternyata kesalahannya itu kalau nggak salah Pepsi itu telepon ke konsultannya yang ada di Meksiko. Dia bertanya konsultannya yang di Meksiko untuk bertanya nomor mana yang mau dikeluarkan. Nah, si perusahaan Pepsi yang di Filipina itu ngomong bahwa jangan keluarkan angka 349. Tapi yang di Meksiko malah berpikir bahwa yang dikeluarkan angka 349. Di situ miskomunikasinya. Akhirnya maksud gua gini loh, yang dikonsultasi ini kan hadiahnya banyak, 1 juta peso. Ini nggak wanti-wanti itu panitianya, konsultannya nggak pastiin dulu, cross check, ya kan, diyakinkan bahwa itu angka bener-bener. Akhirnya
sepakat bahwa 349 yang dikeluarkan di konsultan di Meksiko. Nah, dari Rodolfo Salazar itu adalah presiden Meksiko saat itu. Dia bilang bahwa penjualan Pepsi di Filipina itu mencapai 70%. Hampir 70% warga Filipina itu mengkonsumsi atau membeli produknya Pepsi. Nah, akhirnya dari yang tadinya Pepsi bisa cuman 17% ngalahin 17% menguasai perdagangan di Filipina, dalam jangka 22 minggu Pepsi itu bisa mencapai 40% menguasai perdagangan di Filipina. Dan 5 minggu sebelumnya itu udah jauh Coca-Cola kalah sama Pepsi saat itu. Nah, balik lagi yang tadi. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong. Di situ banyak terjadi kayak banyak makan korban lah ya. Tapi kebetulan saat itu makan korban pun dia nggak Idul Adha, nggak itu. Ini makan korbannya maksudnya mayat-mayat bergelimpangan. Kalau Idul Adha beda, korbannya kambing. Nah, akhirnya orang-orang pada nuntut buat minta menangnya undiannya itu. Tapi Pepsi itu bingung bagaimana cara ngebayarnya, sementara nggak mungkin buat ngebayar sebanyak itu. Nah, akhirnya ngambil etikat baiknya Pepsi mau memberikan sekitar 5.000 peso bagi pemenang yang memegang nomor 349. Tapi nggak semuanya orang itu mau ngambil hadiah itu, karena menurut dia bahwa dia harus dapatnya 1 juta peso. Akhirnya setengahnya dari itu mengambil hadiahnya yang 5.000 peso itu. Di sekitar 480.000 orang itu ngambil yang 5.000 peso itu solusinya. Tapi setengahnya masih belum. Akhirnya ada salah satu laki-laki di luar pabrik Pepsi sedang berdemo itu bersuara. Dia namanya Vicente Del Piero Junior, yaitu salah satu anaknya juga punya pemegang nomor 349. Kalau nggak salah Vicente Del Piero itu adalah salah satu pendeta. Jadi dia bersuara bahwa ini adalah politik dagang Amerika buat menguasai pasar di Filipina. Nah, akhirnya dia membuat aliansi Vicente Del Piero untuk memperjuangi hak-hak para pemenang tersebut yang memegang nomor 349. Dia bikin aliansi namanya Aliansi 349. Dia berkomitmen buat berjuang bagi aliansi tersebut buat mendapatkan haknya. Di luar itu, di beberapa aliansi tersebut juga membuat aliansi tersebut 349 kayak United 349. Tapi di selidik ternyata aliansi itu atau aktivis-aktivis itu mau ngambil keuntungan di balik itu. Ada aktivis yang si United 349 itu dia pengen bahwa membantu para pemenang ini mendapatkan haknya atau hadiahnya. Tapi sebelum di persidangan dia pengen itu dibayar untuk biaya operasional sekitar 1.000 peso. 1.000 peso dibayar di muka. Nah, kalau Vicente Del Piero kalau nggak salah dia minta sekitar 500 peso lah buat dibayar di muka. Nah, akhirnya loh kok malah jadi banyak yang memanfaatkan keadaan kayak gini loh. Akhirnya di tahun 2006 Mahkamah Agung Filipina itu menyatakan bahwa Pepsi tidak bersalah tentang kelalaian tersebut. Tapi tahun 92 balik lagi itu banyak korban. Itu banyak pendemo itu yang melemparkan granat, kayak ngebakar truk-truk Pepsi, ngelemparin granat Pepsi. Akhirnya ada beberapa korban, kayak salah satu guru ya yang sedang belanja di minimarket, itu kena dampaknya dari bom granat yang dilemparin ke truk Pepsi, yang nggak sengaja kena dia dan dia meninggal sama salah satu anaknya. Sama satu lagi korbannya adalah pekerja di pabrik Pepsi yang sedang lagi kerja tuh dilemparin granat. Itulah salah satu promosi terbesar dan terburuk yang pernah ada, tapi yang paling sukses juga di saat itu. Nah, di Indonesia sendiri sekarang Pepsi udah nggak ada. Udah bangkrut.
sisanya masih tetap dipegang sama Coca-Cola the company. Nah, ngomong-ngomong masalah cola, lu semua orang temen-temen nih yang nonton, lu pernah tahu gak sih Coca-Cola itu rasa apa? Minuman rasa apa? Lu tahu gak, Mat? Coca-Cola minum rasa apa? Lu minum Coca-Cola udah berapa tahun? Tapi ya, iya emang rasanya beda. Tapi kan lu harus tahu nih Coca-Cola kan rasa apa. Nah, sepengetahuan gua itu Coca-Cola adalah kayak Pepsi Cola sama Coca-Cola itu adalah minuman perisai rasa cinnamon. Cinnamon tuh apa? Kayu manis gitu. Ini Coca-Cola, info aja ya, ini adalah minuman perasa cinnamon. Jadi jangan asal minum aja. Jadi lu tahu juga rasa apa. Itu bukan pembersih kloset, Bang. Bukan postek gitu. Itu rasa pinus kalau postek. Itu memang banyak Yang bikin buat ngebersihin postek. Iya. buat bersihin kloset, terutama. Ya mungkin ada kandungan-kandungannya di mana bisa buat ngilangin kerak-kerak. Dan itu apa nggak bahaya itu kalau udah masuk ke dalam tubuh kita? Ya kalau gue Malah menjadi pembersih gitu. buat ngebersihin lambung lu kali mungkin. Tapi selama ini sih aman-aman aja ya. Selagi masih food grade menurut gua. Kayak contohnya ada makanan yang dibakar nyala tuh kayak biskuit. Dulu di YouTube ada tuh ya. Di biskuit dibakar nyala. Katanya mengandung plastik atau bahan yang berbahaya dalam tubuh. Menurut gua enggak. Karena biskuit itu mengandung minyak. Nah, minyak itu adalah bahan yang mudah dibakar. Gitu. Jadinya biskuit itu gampang terbakar. Makanya masyarakat Indonesia kalau udah dapat info apa-apa, tuh jangan langsung lu sebarin lagi ke grup family, apalagi orang-orang tua. Kalau dapat isu-isu kayak gitu, kayak kopi babi lah atau apalah, dipelajarin dulu baru kasih tahu orang tua. Ada orang tua nanggep udah bener. Jadinya namanya politik dagang pasti ada yang kayak gitu. Udah makanya kita kalau dapat info apa-apa, telah dulu bener apa enggak. Oke, demikian penyampaian gua. Thank you. Ya.